la alqakum ba'da hami hada. Setelah tahun ini mungkin aku tak akan jumpa lagi sama kalian, kata Nabi. Setelah tahun ini tahun terakhir aku tak akan jumpa lagi sama kalian. Disangka orang itu ucapan orang, ungkapan biasa saja. Tapi rupanya kalimat itu betul. Haji Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi meninggal dunia. Tepat pada hari Senin. Nabi sakit. Ketika Nabi sakit, Nabi tidur di kamarnya. Di samping kamarnya itu dinding. Di dinding itu ada jendela. Dibukanya jendela begini. Yang jadi imam Abu Bakar Siddiq. Dibukanya jendela. Disangka sahabat Nabi akan keluar. Maka mereka menunggu. Tapi Nabi memberikan kode tangan mengatakan tidak. Artinya dia tak sanggup lagi sudah. Akhirnya Abu Bakarlah menjadi imam. Akhirnya Nabi meninggal dunia di pangkuan Aisyah, di kamar Aisyah. Makam Nabi sekarang itu adalah kamar Aisyah, di pangkuan Aisyah. Satu sisi datanglah Fatimah, rumah Fatimah di belakang. Ini arah kiblat, kamar Nabi dengan Aisyah di depan, rumah Fatimah dengan Sayyidina Ali di belakang. Makanya yang di belakang itu yang mengarah ke perempuan ibu-ibu itu namanya Hujrah Fatimah, kamar Fatimah. Datang Fatimah ke kamar ayahnya, berbisik Rasulullah. Bisikan pertama meleleh air mata Fatimah. Bisikan kedua tersenyum Fatimah. Setelah Nabi meninggal, Aisyah bertanya. Hadis itu diriwayatkan Aisyah. Aisyah, kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau menangis? Kata Fatimah, aku pertama menangis karena pertama itu Nabi berbisik, aku tak lama lagi akan meninggalkan kau Fatimah. Nabi menangis. Kenapa kau tersenyum? Karena bisikan kedua Nabi berkata, setelah aku mati, engkau orang pertama yang akan menyusul aku. 6 bulan setelah Nabi meninggal, meninggallah Fatimah. Jarak meninggalnya Nabi dengan Fatimah hanya 6 bulan saja. Aku akan meninggal Fatimah. Meleleh air mata Fatimah. Tapi kau orang pertama yang akan menyusul aku. Tersenyum Fatimah. Karena penderitaan itu hanya dia tahankan 6 bulan saja. Ainani, ada 2 mata. La yamassahu nar. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh neraka jahanam. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut dosanya tak diampuni. Karena banyak makan riba, karena banyak makan haram, merasa tak layak jumpa dengan Nabi. Datang takutnya, datang rindunya, datang cemasnya, menangis dia. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga di tengah malam perang jihad, 24 jam tak tidur. Itulah mata yang akan ditolong dari neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal hari Senin, maka sejak itu sepilah. Sepi Madinah, tidak. Tapi sebagian sahabat tak sanggup. Siapa muazin Nabi? Bilal. 2 muazin Nabi. Satu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Satu lagi Bilal bin Rabah. Meninggal Nabi Muhammad SAW, Bilal pindah ke Damaskus. Bilal makamnya di Damaskus. Pindah dia. Nabi meninggal, naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun setengah jadi khalifah. Bilal tak balik. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Umar menyuruh Bilal pulang. Bilal, pulanglah. Kenapa kata Bilal? Karena orang Madinah rindu mendengar suara azan. Bilal tak mau pulang. Kenapa Bilal tak mau pulang? Tak sanggup dia azan di situ. Karena setelah azan nanti dia pasti qobliyah. Habis qobliyah dia yang biasa mengetuk pintu dinding kamar Nabi. Di depan mimbar ada bapak ibu tengok nanti kalau ada macam pondok kecil dari batu. Sampai sekarang masih ada. Bilal azan di situ di atas. Biasanya habis azan habis qobliyah Bilal yang mengetuk pintu itu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat. Apa kata Rasulullah? Aqimis shalah. Aqimis shalah. Aqimis shalah artinya qomat.
Biasanya Bilal yang mengetuk itu, dan kalau sudah diketuk itu keluar Rasulullah. Dia tak sanggup mengetuk itu, tiba-tiba tak ada Rasulullah SAW. Maka daripada hatinya luka, daripada tangisnya pecah, maka dia pun pindah ke Damaskus. Abu Bakar jadi khalifah, dia tak pulang. Umar jadi khalifah, dia tak pulang. Umar meminta Bilal pulang, kata Bilal, aku tak sanggup Umar. Sampai akhirnya Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak pertama Hasan, adiknya Husain. Datanglah Husain. Husain lembut. Kata Husain, Bilal pulanglah. Pulanglah Bilal. Karena dibujuk oleh Husain, cucu Nabi, darah daging Nabi, tak sanggup Bilal menolak. Maka Bilal pun pulang. Pulanglah Bilal ke Madinah, Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riuh Madinah. Karena suara itulah yang mereka dengar dulu ketika masih hidup. Dan biasanya kalau suara itu yang berkumandang, pasti imamnya. Kalau azannya itu, pasti imamnya Nabi. Maka mereka ramai datang, mereka sangka Nabi hidup lagi. Mereka sangka Nabi imam subuh ini. Nabi nanti yang akan jadi imam. Berlomba-lomba mereka datang. Tak sampai habis azan Bilal. Berhenti azan Bilal di tengah. Tak sanggup dia melanjutkan sampai akhir. Dilanjutkan oleh yang lain. Begitulah cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammad. Jadikan kami ini semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang yang mendapatkan syafaat-Mu ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Ya Rasulullah. Setiap salam kita sampai ke makam Rasulullah. Dan hari ini kita mengucapkan salam bukan dari jauh, tapi kita langsung di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bergerak ke samping satu kaki. Assalamualaikum ya khalifata Rasulillah Abu Bakrin Siddiq. Bergeser satu kaki. Assalamualaikum ya amiral mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Setelah itu kita pun keluar. Kita tak hidup sama mereka, tapi Nabi berjanji, al-mar'u ma'aman ahab. Kalau dia tulus cintanya kepada aku, maka dia akan bersama dengan aku. Datanglah orang berkulit hitam, budak hamba sahaya. Dipeluknya Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku kuat? Aku miskin, aku susah, aku budak, dosaku banyak. Tak mungkin aku berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta dengan aku, kau akan bersama dengan aku dalam surga Jannatul Firdaus. Jangan berkecil hati. Karena yang kata Nabi, aku dengar suara selop terompah sendalmu dalam surga. Siapa? Bilal. Bilal, ku dengar suara selop sendal terompahmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Seandainya Nabi memanggil Ali, hai Sayyidina Ali, hai Ali, ku dengar suara sendalmu dalam surga. Tak heran, Ali sepupu dia, Ali menantu dia, Ali orang Quraisy, Ali ganteng putih. Seandainya Nabi manggil Utsman, ku dengar suara sendalmu. Tak heran, Utsman orang kaya. Sampai hari ini wakaf Utsman masih tetap mengalir. Wakaf sumur yang diwakafkan Utsman, tanah yang diwakafkan Utsman tak berhenti. Utsman menantu Nabi. Tapi yang dipanggil Nabi bukan Ali, bukan Utsman, tapi yang dipanggil Bilal. Apa maknanya? Bilal berkulit hitam, Bilal budak miskin hamba sahaya. Tapi kalau amal kau baik, kau akan masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak kita narkoba, HIV, AIDS, LGBT, pacaran, internet. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dan mereka juga datang kemari. Sebagaimana kita datang kemari, begitu pula anak cucu kita juga akan datang membawa anak-anak cucu mereka datang kemari, dan mereka akan tetap membawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya paham, saya ngerti
Bapak Ibu termasuk yang tak bisa menangis lepas karena penceramahnya saya. Ada ustaz-ustaz lain yang bisa menangis lepas. Saya udah mau lepas tak jadi, ketawa. Udah mau iki. Lepaskanlah tangisannya bukan di sini, bukan di depan orang, tapi di dalam Masjid Nabawi. Lepaskanlah tangisannya saat pagi, laki-laki sudah bergeser, ditutup keliling karena perempuan akan masuk ke Taman Raudhah. Lepaskanlah tangisan. Dengan tangisan itu lepas segala dosa, dengan tangisan itu terlapar rasa lapang dada. Setelah itu nanti hari Ahad kita sudah punya mental yang cukup kuat untuk melaksanakan umrah. Ustadz ngomong tentang nangis, Ustadz aja tak menangis. Kalau saya menangis, siapa yang ceramah? Bapak Ibu, kalau selama di Masjid Nabawi menangis, tadi pagi saya sholat di belakang, di depan saya ada orang India. Pertama diangkatnya tangan, lama-lama saya tengok bergoncang bahu. Rupanya dia sedang menangis. Entah apa ditangisnya saya tak tahu. Tapi yang jelas kita melihat zohirnya saja. Ustaz Somad itu ketawa aja ceramah, kiki-kiki aja ceramahnya. Saya pernah ceramah menangis tuh. Pernah tak di video saya ceramah menangis? Pernah. Akhirnya menangis tak berhenti, saya berhenti ceramah. Itu maka saya tahan-tahan. Daripada saya menangis saya di sini, habis pula nanti sorban baru nih. Usahakan menangis. Besok hari -1, hari Ahad pagi subuh terakhir. Kalaupun subuh terakhir, maka di subuh terakhir itu boleh jadi masa ke depan duit kita banyak, tapi belum tentu sehat. Boleh jadi ke depan badan kita sehat, duit belum tentu ada. Boleh jadi badan kita sehat, duit ada, nyawa tak ada. Maka boleh jadi subuh terakhir, ini subuh Jumat terakhir, ini malam Jumat terakhir, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, yang baca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya, ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Yasin, siapa yang baca Yasin, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Tiap-tiap waktu baca, bagus. Saya tak mau menceritakan, saya selama di sini sudah baca sekian juz, saya selama di sini saya sudah zikir sekian. Tapi mengajak, mudah-mudahan boleh jadi ketika saya mengatakan saya selama di sini sudah baca sekian juz, tiba-tiba datang jamaah, saya sudah 3 kali hatam Pak Ustaz. Oleh sebab itu tak usahlah kita ceritakan, tapi kita saling ajak mengajak. Karena penyesalan tak ada bermakna. Jangan sampai nanti sesudah pulang ke Jakarta, pulang ke Bandung, pulang ke Surabaya, pulang ke Jambi, pulang ke Medan, pas nonton acara live di TV Masjid Nabawi, barulah ngomong, andailah dulu, kalaulah dulu. Menetes air mata darah tak dapat diulang. Ini bukan dekat ini. Saya di pesawat itu berapa kali tertidur, bangun tak sampai-sampai. Bangun tak sampai-sampai. Apa? Dari Medan, Kuala Namu ke Madinah 8 jam. Luar biasa perjalanan kita ini. Dulu Bapak Ibu orang kalau mau sampai kemari 3 bulan berangkat naik kapal, 3 bulan pula lagi balik. Makanya zaman dulu datuk nenek moyang kita di kampung kalau mau berangkat kemari ini diazankan, macam orang mati. Karena banyak yang pergi itu tak balik lagi. Tapi alhamdulillah sekarang hidup kita ini kalau dibanding dulu lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Jangan caci maki zaman, jangan caci maki masa. Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Yang selama ini masih loyo-loyo, letoy-letoy, lusu-lusu. Bahkan mungkin ada pula yang berpikir, lama kali kuasa di Madinah ini, kapanlah kita pergi dari sini? La ilaha illallah. Itu besar kali setannya itu. Itu bukan setan kaleng-kaleng itu, setan asli itu. Oleh sebab itu maka manfaatkan. Ini nanti balik dari sini langsung ke masjid. Tapi selesaikan tausiahnya ini dulu. Nah pula saking semangatnya, balik kita takbir dulu. Balik ke masjid, duduk iktikaf, baca Al-Kahfi, baca Yasin, ambil tasbih, berzikir. Solat Jumat, khutbah nanti bahasa Arab Pak Ustaz. Ya, tak paham saya Pak Ustaz.
dapat pahala juga. Tidur sedikit Pak Ustaz, tak apa-apa. Habis sholat, saya paham. Banyak jamaah Indonesia ini saya tengok asal habis sholat langsung pulang. Habis sholat langsung pulang. Pas ditanya, Bapak kok nggak zikir dulu? Takut nasi habis. Tak apa-apa. Pulang, makan, bersih-bersih, wudhu, datang lagi ke masjid. Masuk nanti jam 2, jam 3.30 sudah azan asar. Habis asar, jam 4, jam 6 sudah maghrib. Dari maghrib ke isya, masuk nanti jam 2, keluarnya habis isya. Nanti malam masuk jam 3, keluarnya habis subuh. Jadi kalau masuk nanti jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 jam iktikaf dalam. Nanti kalau masuknya malam jam 3, 4, 5, 6, 7, 4 jam. Bisalah kita selamatkan diri kita lebih lama dalam masjid daripada di luar masjid. Jangan sampai orang berdatangan ke masjid mau sholat, kita balik bawa 2 kresek. Karena kita bisa masuk. Haji, haji. Ustaz ni ngejek ni, tak. Apa pula ngejek? Saya cerita aja. Jangan pengalaman pribadi ni Pak Ustaz. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal hari Senin, maka sejak itu sepilah. Sepi Madinah, tidak. Tapi sebagian sahabat tak sanggup. Siapa muazin Nabi? Bilal. 2 muazin Nabi. Satu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Satu lagi Bilal bin Rabah. Meninggal Nabi Muhammad SAW, Bilal pindah ke Damaskus. Bilal makamnya di Damaskus. Pindah dia. Nabi meninggal, naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun setengah jadi khalifah. Bilal tak balik. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Umar menyuruh Bilal pulang. Bilal, pulanglah. Kenapa kata Bilal? Karena orang Madinah rindu mendengar suara azan. Bilal tak mau pulang. Kenapa Bilal tak mau pulang? Tak sanggup dia azan di situ. Karena setelah azan nanti dia pasti qobliyah. Habis qobliyah dia yang biasa mengetuk pintu dinding kamar Nabi. Di depan mimbar ada bapak ibu tengok nanti kalau ada macam pondok kecil dari batu. Sampai sekarang masih ada. Bilal azan di situ di atas. Biasanya habis azan habis qobliyah Bilal yang mengetuk pintu itu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat. Apa kata Rasulullah? Aqimis shalah. Aqimis shalah. Aqimis shalah artinya qomat. Biasanya Bilal yang mengetuk itu, dan kalau sudah diketuk itu keluar Rasulullah. Dia tak sanggup mengetuk itu, tiba-tiba tak ada Rasulullah SAW. Maka daripada hatinya luka, daripada tangisnya pecah, maka dia pun pindah ke Damaskus. Abu Bakar jadi khalifah, dia tak pulang. Umar jadi khalifah, dia tak pulang. Umar meminta Bilal pulang, kata Bilal, aku tak sanggup Umar. Sampai akhirnya Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak pertama Hasan, adiknya Husain. Datanglah Husain. Husain lembut. Kata Husain, Bilal pulanglah. Pulanglah Bilal. Karena dibujuk oleh Husain, cucu Nabi, darah daging Nabi, tak sanggup Bilal menolak. Maka Bilal pun pulang. Pulanglah Bilal ke Madinah, Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riuh Madinah. Karena suara itulah yang mereka dengar dulu ketika masih hidup. Dan biasanya kalau suara itu yang berkumandang, pasti imamnya. Kalau azannya itu, pasti imamnya Nabi. Maka mereka ramai datang, mereka sangka Nabi hidup lagi. Mereka sangka Nabi imam subuh ini. Nabi nanti yang akan jadi imam. Berlomba-lomba mereka datang, tak sampai habis azan Bilal. Berhenti azan Bilal di tengah. Tak sanggup dia melanjutkan sampai akhir. Dilanjutkan oleh yang lain. Begitulah cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ja'alna min ummati Muhammad. Jadikan kami ini semua umat Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami orang yang mendapatkan syafaat-Mu ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Ya Rasulullah. Setiap salam kita sampai ke makam Rasulullah. Dan hari ini kita mengucapkan salam bukan dari jauh, tapi kita langsung di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bergerak ke samping satu kaki. Assalamualaikum ya khalifata Rasulillah Abu Bakrin Siddiq. Bergeser satu kaki. Assalamualaikum ya amiral mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Setelah itu kita pun keluar. Kita tak hidup sama mereka, tapi Nabi berjanji, al-mar'u ma'aman ahab. Kalau dia tulus cintanya kepada aku, maka dia akan bersama dengan aku. Datanglah orang berkulit hitam, budak hamba sahaya. Dipeluknya Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku kuat? Aku miskin, aku susah, aku budak, dosaku banyak. Tak mungkin aku berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta dengan aku, kau akan bersama dengan aku dalam surga Jannatul Firdaus. Jangan berkecil hati, karena yang kata Nabi, aku dengar suara selop terompah sendalmu dalam surga. Siapa? Bilal. Bilal, ku dengar suara selop sendal terompahmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Seandainya Nabi memanggil Ali, hai Sayyidina Ali, hai Ali, ku dengar suara sendalmu dalam surga. Tak heran, Ali sepupu dia, Ali menantu dia, Ali orang Quraisy, Ali ganteng putih. Seandainya Nabi manggil Utsman, ku dengar suara sendalmu. Tak heran, Utsman orang kaya. Sampai hari ini wakaf Utsman masih tetap mengalir. Wakaf sumur yang diwakafkan Utsman, tanah yang diwakafkan Utsman, tak berhenti. Utsman menantu Nabi. Tapi yang dipanggil Nabi bukan Ali, bukan Utsman, tapi yang dipanggil Bilal. Apa maknanya? Bilal berkulit hitam, Bilal budak miskin hamba sahaya. Tapi kalau amal kau baik, kau akan masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak kita narkoba, HIV, AIDS, LGBT, pacaran, internet. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dan mereka juga datang kemari. Sebagaimana kita datang kemari, begitu pula anak cucu kita juga akan datang membawa anak-anak cucu mereka datang kemari, dan mereka akan tetap membawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya paham, saya ngerti, Bapak Ibu termasuk yang tak bisa menangis lepas karena penceramahnya saya. Ada ustaz-ustaz lain yang bisa menangis lepas. Saya udah mau lepas, tak jadi, ketawa. Udah mau, iki. Lepaskanlah tangisannya bukan di sini, bukan di depan orang, tapi di dalam Masjid Nabawi. Lepaskanlah tangisannya saat pagi, laki-laki sudah bergeser, ditutup keliling, karena perempuan akan masuk ke Taman Raudhah. Lepaskanlah tangisan. Dengan tangisan itu lepas segala dosa. Dengan tangisan itu terlapar rasa lapang dada. Setelah itu nanti hari Ahad kita sudah punya mental yang cukup kuat untuk melaksanakan umrah. Sesuai dengan janji 60 menit. Belum sampai Pak Ustadz. Orang kalau di kota suci ini memang cepat terasa waktu. Berputar. Tadi diberitahu kita masih ada waktu sampai jam 11. Maka sampai jam 11 tanya jawab, buat kenang-kenangan, segala macam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal dan menjadi amal soleh, insyaallah. Amin. Selama di sini, selama menyampaikan tausiah, banyak cakap kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Selesai. Daripada saya cari di padang mahsyar, sedangkan mencari di pintu aja banyak salah. Berapa banyak saya tengok bapak-bapak tu berdiri di pintu menunggu ibu. Dia tak tahu ibu tu dah shopping duluan.
Sedang di sini aja kita payah jumpa, apalagi di akhirat. Makanya kalau ada silap salah jangan malu minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Ustadz Somad gak pernah minta maaf. Udah tadi minta maaf dan semua mengatakan maaf. Tah maaf, tah mangap. Terima kasih segala perhatian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.